bersama Kakak Sleng dan Yayasan Eko Nusa, Pewarta Antara pada akhir September lalu berkesempatan melihat bentang alam hutan Papua dari udara dengan menggunakan pesawat Cessna. Rute penerbangan diambil dari Merauke ke Jayapura, menempuh jarak 661 km atau 411 mil dari Bandar Udara Internasional Mopah di Merauke hingga ke Bandar Udara Internasional Sentani di Jayapura. Penerbangan selama hampir 4 jam yang dimulai pukul 12.30 WIT tersebut melintasi Merauke, Boven Digul, Pegunungan Bintang, Kerom, dan Jayapura. Pada menit awal penerbangan terlihat hutan rawa dan hutan yang lebat sebelum berganti dengan perkebunan kelapa sawit yang luas. Hamparan perkebunan kelapa sawit banyak terlihat saat melintasi Merauke dan Boven Digul. Menurut CEO Yayasan Eko Nusa, Bustar Maitar, yang juga ada dalam penerbangan itu, hutan-hutan Papua yang dilintasi dalam penerbangan tersebut dalam kondisi yang baik. Namun, memang ada bagian yang dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan proyek food estate dan perluasan perkebunan kelapa sawit. Hilangnya tutupan hutan Papua karena alih fungsi menjadi kekhawatiran karena emisi gas rumah kaca yang terlepas akan sangat besar. Karenanya, evaluasi tata kelola perkebunan sawit di sana sangat diperlukan. Meninggalkan dataran rendah di Merauke dan Boven Digul, pemandangan berganti dengan hutan rapat yang terlihat pekat dan diselimuti awan. Punggungan Pegunungan Bintang tampak tertutup awan gelap, menyembunyikan hutan Papua yang lebat. Beberapa landasan pacu kecil terlihat di bawah sana, di antara lebatnya hutan Papua. Jalur-jalur Trans Papua di antara hutan lebat juga terlihat saat penerbangan mendekati Kerom. Pemandangan perkebunan kelapa sawit kembali terlihat dengan usia pohon yang terlihat lebih tua dari sebelumnya. Saat Danau Sentani nan indah mulai terlihat, menandakan penerbangan melihat hutan Papua akan segera usai. Pesawat yang ditumpangi 10 orang ini akhirnya mendarat sempurna di Bandar Udara Internasional Sentani di Jayapura. Banyak yang udah ada istilah bahwa paru-paru dunia itu ada di Amerika Selatan dan di Indonesia kan. Salah satunya hutannya Papua gitu. Dan dua-duanya lumayan terkikis gitu lah. Dengan flyover ini gue ngelihat langsung bahwa maksudnya sebenarnya kalau kita masih mau berharap hutan kita terselamatkan ya jangan ditambahin sih itunya pembukaan lahan hutannya, maksudnya di stop, dicukupkan sekarang juga gitu. Masih kelihatan masih dense, masih rapat gitu. Yang bisa menjaga cuma kita sendiri. Masih bertambahnya jumlah spesies cendrawasih yang merupakan satwa liar endemik yang dilindungi semakin menunjukkan berharganya hutan Papua. Tidak hanya jenis burung, tentu masih banyak jenis flora dan fauna unik khas pulau tersebut yang belum terungkap. Karenanya, selain menjaga paru-paru dunia yang tersisa untuk mengendalikan iklim bumi, menjaga keberlanjutan hutan Papua sama halnya menjaga rumah dari jutaan atau bahkan miliaran makhluk hidup yang ada di sana. Dari Papua, Firna Setiorini, Kantor Berita Antara, mewartakan.